Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MAOWH Podcast. MAOWH bergerak sejajar, berlari mendahului. Kembali lagi bersama saya Alista sebagai host podcast Anda pada hari ini. Saat ini Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Hasbullah sedang melaksanakan kegiatan pelatihan digital branding Madrasah Unggul bersama LP Ma'arif Jawa Timur dan bekerja sama dengan Kementerian Republik Indonesia. Sudah bersama saya Bapak Ketua LPM Arif PWNU Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Nur Sadiq Askandar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau izin dulu Bapak, saya akan menanyakan beberapa hal kepada panjenengan. Nah, menurut panjenengan ciri-ciri utama dari pelajar yang ideal di era modern itu seperti apa Bapak? Jadi kalau saya itu pendidikan yang ideal itu pendidikan yang bisa memadukan tiga hal. Jadi meningkatkan keilmuan, menguatkan keterampilan, memperbaiki akhlak. Jadi orang mencari ilmu, orang sekolah, orang mau belajar itu tentu yang pertama adalah bagaimana kemudian keilmuan mereka meningkat. Jadi semakin lama semakin pintar dan lain sebagainya. Tetapi al ilmu bila amalin kasajri bila tamrin. Ilmu itu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, karena itu dibutuhkan keterampilan. Jadi apa yang didapat, apa yang dipelajari, apa yang dikuasai itu kemudian diamalkan dalam praktek nyata di dalam kehidupan. Nah, yang ketiga itu jangan lupa bahwa tak pinter-pinternya kita, tak terampil-terampilnya kita itu, kita akan sukses kalau akhlak kita baik, performa kita baik. Orang itu semakin performanya baik akan semakin diterima oleh masyarakat. Jadi karena itu kemudian untuk menjadi orang yang performanya baik, maka akhlak ini yang harus dijaga sebagaimana Rasulullah sudah menggambarkan. Hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Jadi masing-masing sebetulnya harus paham porsinya ketika berhubungan dengan orang lain. Tentunya untuk menggapai tiga hal tersebut itu nggak jauh dari tantangan ya Pak? Iya. Nah, tantangan saat ini para pelajar itu menurut panjenengan seperti apa? Iya, kalau tantangan Gen Z itu begini. Lembaga pendidikan itu kan hanya sekian jam dari waktu mereka. Masyarakat itu juga hanya sekian jam dari waktunya mereka. Lingkungan pergaulan juga sekian jam dari pergaulan mereka. Tetapi ada yang kita sulit untuk mengkontrolnya, itu adalah penggunaan media. Benar. Jadi kalau Gen Z itu kan hidupnya 50% lebih dengan media. Nah, karena itu kemudian media ini yang harus betul-betul disiapkan untuk bisa disaring. Nah, kalau kita salah di dalam menyaringnya ya, maka media akan menjadi bagian dari perubahan perilakunya para Gen Z ini, Gen Z. Nah, dengan demikian, maka menurut saya tantangan terbesar itu di samping tiga faktor tadi itu, faktor yang terakhir ini yang berkaitan dengan dunia digital itu, dunia medsos dan lain sebagainya itu yang harus menjadi bagian dari perhatian kita untuk mendidik generasi muda ke depan bisa lebih siap. Pesan panjenengan kepada para pelajar semua agar bisa menjadi individu yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, kalau pesan saya ya satu, yakin bahwa apa yang terjadi pada kita itu adalah keputusan terbaiknya Allah. Jadi kita dipondokkan itu ya yakin bahwa itu yang terbaik. Kita bisa sekolah di MA Unggulan Hasbullah itu ya berarti keputusan Allah yang terbaik. Itu yang pertama, yang yakin. Yang kedua, kalau kita ingin sukses ya kita harus berikhtiar secara optimal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kemudian yang ketiga itu yang banyak dilupakan orang, kekuatan doa. Jadi anak-anak itu kadang-kadang anak-anak Gen Z itu sangat yakin bahwa apa yang dilakukan itu mesti sukses. Saya kalau di pesantren sering saya ingatkan, jangan kamu berubah jadi Tuhan. Karena kalau kamu berubah jadi Tuhan, maka kamu akan menentukan apa yang kamu usahakan. Padahal al insanu bitakhir wallahu bitakdir. Jadi Allah yang mengatakan. Karena itu kemudian berdoa.
semoga yang diikhtiarkan ini Allah memberikan yang terbaik. Baru kemudian yang terakhir tawakal. Jadi apapun yang diputuskan Allah itu kita anggap sebagai keputusan dan yang terbaik, dan Allah sudah menjanjikan may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala sesuatunya. Karena itu 4 hal ini yang harusnya jadi pedoman hidup kita semua. Jadi yakin, ana inda dzanni abdi, ikhtiar yang optimal, berdoa, baru kemudian tawakal. Jangan diduluin tawakalnya. Karena tawakal itu kalau didulukan jadi keliru. Terus aku tawakal, besok hujan bisa ngerjakan, tapi ikhtiarnya enggak ada. Terus dari mulai awal panjenengan datang ke MAWH, apakah MAWH ini sudah layak disebut sebagai madrasah unggulan? Kalau saya berpikir itu semua sekolah di lingkungan Nahdlatul Ulama, di lingkungan NU itu unggulan, karena punya kekuatan besar, tidak hanya hal yang terkait dengan keilmuan tetapi karakter. Nah, ini yang dibutuhkan di Indonesia. Jadi pinter dan benar. Sekarang banyak anak pinter tapi sedikit yang benar. Indonesia itu kalau mau nyari profesor banyak, tapi kalau nyari koruptor juga sangat banyak. Kenapa? Karena benernya itu. Nah, itu oleh karena itu MA unggulan ini bagi saya sekolah unggulan, apalagi ini memang diset untuk menjadi sekolah unggulan dengan berbagai ragam kegiatan yang itu mengarah kepada keunggulan. Jadi keunggulan itu kalau saya kan harus mengarah kepada 3 hal. 1, kelebihan. Sekolah ini punya kelebihan apa? Madrasah ini punya kelebihan apa? Dan saya yakin madrasah aliyah unggulan Wahab Hasbullah ini punya banyak kelebihan dibanding sekolah-sekolah yang lain. Kemudian yang kedua, keunikan. Ada sesuatu yang unik yang membuat orang tertarik, sehingga tadi sebagaimana disampaikan Gus Wafi, sekolah-sekolah madrasah ini sudah menjadi pilihan pertama. Berarti ada sesuatu yang unik. Orang datang ke sini ada uniknya, ada tertentu. Yang ketiga itu ada bedanya. Nah, saya mulai masuk, aura bedanya kelihatan, aura uniknya kelihatan, visi unggulnya juga muncul. Sehingga kalau 3 syarat itu terpenuhi, ya maka madrasah ini layak disebut sebagai madrasah unggulan. Apalagi madrasah ini juga menjadi bagian dari pilot project yang dibikin oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur sebagai salah satu sekolah yang nanti menjadi sekolah betul-betul unggulan, dan kemudian kita berharap apa yang sudah muncul di sini didiseminasikan ke sekolah, ke madrasah yang lain, paling tidak ya pada jaringan yang dimiliki oleh Darul Ulum, pesantren Darul Ulum, sehingga nanti semua sekolah miliknya Yayasan Darul Ulum, miliknya para alumni Darul Ulum nanti punya standarisasi yang sama, dan itu semua mengarahnya kepada sekolah-sekolah madrasah yang unggul. Terakhir Bapak, pesan kepada para pelajar khususnya untuk siswa MAWH seperti saya. Untuk para siswa MAWH, saya berharap karena pilihan sampean sudah tepat di sini, ini di sekolah di madrasah ini, panjenengan semua belajar yang baik, menyiapkan menjadi kader-kader yang terbaik untuk ke depan menjadi pemimpin bangsa ini. Karena sebetulnya setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin adalah akan dimintai pertanggungjawaban, dan kalian adalah calon-calon pemimpin yang terbaik yang dicetak oleh pesantren Darul Ulum, yang didirikan oleh kiai yang sangat cerdik, kiai yang sangat pintar strategi, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadilah penerus-penerus perjuangan Kiai Haji Wahab Hasbullah beserta dzurriyyah, dan tentu saya secara pribadi dan kelembagaan berdoa moga-moga semua yang dicita-citakan oleh saudara-saudara, yang dicitakan oleh para muassis di sini, termasuk para guru, para pimpinan dan lain sebagainya, betul-betul nanti menjadikan saudara pemimpin-pemimpin yang cerdas, pemimpin-pemimpin yang berwibawa, pemimpin-pemimpin yang berhati mulia dan diterima oleh masyarakat. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan manfaat, khususnya kepada siswa MAWH. Ya.
Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama Bapak Dr. Kiai Haji Nur Syafiq Askandar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.